إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحيا بها ونموت بها ونستشهد عليها إن شاء الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل واعلموا إخوتي في الإيمان والإسلام أن من واجباتنا تجاه إيماننا هو حفظ هذا الإيمان حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على هذا الإيمان ونحن مؤمن فاتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saya Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini Allah timbun kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita duduk sejenak pada setiap hari Jumat untuk menasihati diri kita masing-masing agar selalu menjadi hamba yang taat, yang baik, tidak jahat, yang taat kepada Tuhannya, baik sama sesamanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga setiap minggu kita bisa memastikan diri kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kami akan menyampaikan tema tentang sungguh-sungguh menjaga iman. Salah satu tantangan kita kaum muslimin yang hidup di akhir masa setelah 15 abad dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di mana kita hidup di masa-masa fitnah, masa di mana bisa jadi orang menganggap ringan sekali urusan agama, masa di mana kebaikan tidak lagi bernilai bahkan dibanding satu suap nasi, masa di mana orang lebih menghargai urusan profan ini daripada urusan yang lebih penting, yakni ketika mereka menghadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah disebut dengan masa-masa fitnah. Salah satu ciri masa fitnah yang terasa sekali, Rasul menyebutkan batilu bil a'mali fitnah ka ilailil mudhim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Segera berbuat baik karena akan ada fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana orang itu pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi sore mukmin, pagi kafir. Ia menjual agama dengan sedikit dari dunia. Jadi di masa itu agama ringan. Gara-gara ketemu cowok ganteng murtad, ketemu cewek cantik murtad, nggak enak dikit sama orang tuanya ganti agama, cari teman beragama. Agama kayak baju,
gonta-ganti pagi dan sore. Turunan dari bab itu, orang bergonta-ganti merek. Hari pagi jadi orang baik, sore jadi jahat. Sore baik, pagi jahat. Pagi ke orang benar, sore naudzubillah. Ini gonta-ganti. Ya, ini seakan-akan kebaikan itu seperti baju, bisa digonta-ganti. Padahal kebaikan itu tinggi sekali nilainya, apalagi iman. Tidak ada kenikmatan lebih tinggi yang Allah berikan kepada hambanya melebihi iman. Kalau dunia ini itu mahal harganya, Allah tidak kasih ke orang kafir. Imanlah yang berharga. Cara menghitungnya gampang sekali. Karena tanpa iman hidup kita sengsara sepanjang hari. Tapi tanpa dunia hidup kita sengsara cuma 60 tahun. Sementara ada kehidupan pasca dunia yang tidak ada waktunya. Jadi kita berpikir baik. Oleh karena itu, terutama meskipun bukan tahun Hijriah, tapi akhirnya semua kita dalam beberapa segmen pekerjaan yang menggunakan tahun Syamsiah ini, di awal tahun kita punya program serius, yakni menjaga iman sebaik-baiknya. Jangan sampai copot, jangan sampai lepas, dan semoga tidak turun. Jadi imannya stabil, bahkan imannya naik. Karena iman yang kita inginkan itu 3 kualifikasinya. Yang pertama, iman yang benar. Ini konsepsinya benar. Kita telah beriman, Allah mudahkan kita beriman karena keluarga kita mukmin. Bisa jadi kita tidak belajar iman dengan baik, sehingga konsepsinya tidak benar. Apa yang dimaksud iman pada hari akhir? Hari akhir itu seperti apa? Itu konsepsinya. Gara-gara konsep qada tidak benar, lahir itu aliran yang sesat, namanya Qadariyah dan Jabariyah. Jadi masalah konsep iman harus clear, harus benar. Yang dimaksud iman kepada Rasulullah itu apa? Jangan sampai iman kepada Rasul cuman tahu nama sama bapaknya doang, Muhammad bin Abdullah itu. Ini bab pertama. Yang kedua, iman yang kita inginkan itu iman yang bersih, yakni al-iman as-salim, yakni salim min kulli ajnasi syirk, selamat bersih dari segala macam bentuk syirik. Dan syirik sepanjang masa bergonta-ganti bentuk. Kalau dulu bentuknya patung, sekarang bentuknya macam-macam. Kalau bentuknya dukun, sekarang bentuknya konsultan spiritual. Kalau dulu bentuknya apa, macam-macam bentuk syirik. Karena saking besarnya hasrat kepada sebuah target, gelap mata syirik dijalankan, dan bangga lagi menjalankan syirik. Jadi iman yang kita inginkan yang bersih dari segala macam bentuk syirik. Atas nama budaya terkadang dijebak syirik. Bab ini tidak ada toleransi, kita harus tegang. Yang ketiga, iman yang hidup, al-iman al-hayy, iman yang bisa menggerakkan anggota badan ini untuk taat kepada Allah. Ini salah satu kenikmatan iman. Ibadah seperti ini, kalau bukan karena iman berat, duduk setengah jam di masjid itu bagai duduk 100 tahun tanpa iman. Tapi dengan iman, berpuluh-puluh jam di masjid dia menikmati. 2.000 sedekah 2.000 tanpa iman berat. Mendingan dibuang. Mendingan kita makan mahal, terus mubadir, terus kita buang, terus kita bangga karena berhasil makan mahal dan ngebuang. Tapi dengan iman, bukan lagi 2.000. Sebagian besar harta kita bisa kita kasihkan di jalan. Para mufakir mengatakan iman itu seperti mesin. Mesin itu kalau hidup bagus, mengangkat ratusan ton, dibawa terbang
pindah pulau, pindah benua. Tapi kalau mesin itu mati, boro-boro dia bisa ngangkat, dirinya pun jadi beban. Demikianlah orang kalau punya iman, dia bisa mengangkat semua beban. Agama ini berat, tapi dengan iman menjadi ringan. Taat kepada Allah itu berat, dengan iman menjadi ringan. Meraih surga itu berat, dengan iman semoga Allah ringankan. Nah, iman yang hidup yang bisa menggerakkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terasa ringan, bahkan lebih daripada itu, terasa nikmat. Bukan sekedar kita ringan menjalankan ketaatan, tapi nikmat menjalankan ketaatan. Dan itulah yang harus kita capai. Karena menjadi mukmin, kalau ketaatannya belum sampai level kenikmatan, maka sepanjang hayat dia akan terbebani oleh ketaatan. 5 kali menghadap Allah. Kalau kita nanya ke teman-teman yang biasa hidup bebas, dan salah satu sebab kenapa beberapa masyarakat di Eropa itu tidak mudah menerima Islam, padahal secara logika dia tahu Islam ini benar, karena gak gampang dia menekan kebebasannya. Setiap hari menghadap Tuhannya 5 kali. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh bergaul ini, gak boleh bergaul. Itu berat. Tapi kalau ada iman, kita akan sampai kepada halawatul. Bahkan kita sangat senang hidup tertib itu. Bagi orang yang dari kecil sudah terbiasa hidup sehat, makan sehat, tidur benar, olahraga benar, maka begitu makan tidak benar, bahkan tidak bisa masuk ke mulutnya. Inilah orang beriman, sudah biasa tertib hidupnya. Pagi bangun, subuh bangun, jam 4 menghadap, semua menghadap, makan ini, hanya ini nggak makan, bergaul hanya ini, semuanya diatur. Dia menikmati. Dan kalau tidak tertib, malah dia nggak bisa hidup. Suruh makan sembarangan, nggak bisa. Suruh bangun seenaknya, nggak bisa. Suruh tidur seenaknya, nggak bisa. Suruh meninggalkan menghadap Tuhannya, nggak bisa. Nggak bisa tidur kalau belum sholat, karena dia sudah menikmati hidup setertib. Dan kabar baiknya, semua yang Allah tetapkan menjadi syariat itu yang paling baik untuk manusia. Maka kalau orang melanggar syariat, sebenarnya telah menyiksa dirinya di dunia ataupun di akhirat. Silakan makan apa aja, jadi penyakit. Silakan tidur semaunya, pastinya jatuh sehat, jatuh sakit. Tapi kalau kita ikut, tidur benar, buang air benar, makan benar, insya Allah semua sehat. Jadi 3 kualifikasi iman harus kita raih: iman yang benar, iman yang bersih, dan iman yang hidup. Nah, agar kita bisa mencapai itu, minimal 3 kita harus melakukannya, agar iman terus menyala-nyala di hati kita, bahkan tidak terbayang sedikit pun keluar dari agama ini, karena kita ingin menghadap Allah dan kita dalam posisi iman dan Islam. Yang pertama harus kita jaga dengan ilmu. Salah satu sebab terkadang orang menggampangkan urusan agama ini, urusan akidah ini, karena nggak punya ilmu. Dipikir hidup cuma di sini. Saya ulangi lagi, dipikir hidup cuma di sini. Dipikir yang mulia itu cuma rumah urusannya. Begitu tahu dia ada hidup pasca kematian yang nggak ada batas waktunya, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu tahu betapa ini tidak terlalu nilai di sini ini, dia tahu, dan itu semuanya dari ilmu. Satu kebaikan yang Allah berikan pada seorang manusia yang mau nyolatin temennya waktu meninggal, pahalanya itu 1 gunung Uhud. Ada orang punya duit segunung Uhud? Ya ada. Kalau kita tahu, kita tidak akan pernah tukar kebaikan. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan, "Rakatani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar lebih baik berdunia dan isi. Karena dunia ini sekarang kita tinggali, itu begitu ditarik ke atas, 1 butir debu dibanding triliunan planet yang Allah miliki. Sementara surga itu seluas langit dan bumi. Kamarmu yang akan kau dapatkan kalau surga seluas langit dan bumi.
Jadi kalau dengan ilmu kita tidak akan pernah biarkan iman ini begitu aja. Kita akan jaga jaga-jaganya karena kita tahu nilai. Kenapa kamu membiarkan? Bagi orang anak kaya yang setiap hari tinggal di tempat yang mewah, semua barangnya mewah, tapi nggak tahu ini nilainya berapa. Ketemu temennya yang punya mainan biasa, ditukar semua barang mewahnya dengan mainan dari Curug Bali. Sama. Kita ini punya agama yang mahal sekali harganya. Iman itu mahal, tapi kalau nggak kita pelajari, ditukar dengan urusan perempuan satu, cewek satu, cowok satu, rumah satu, jabatan satu, gugur semua iman. Kalau dibilang ini. Tapi kalau kita tahu, kita nggak akan pernah tahu. Itu yang pertama. Makanya perlu thalabul ilmi yang cukup. Semoga kita semua setelah Allah juga sudah berikan kita kehidupan yang baik, tinggal di tempat yang baik, keluarga yang baik, kita punya waktu yang cukup untuk thalabul ilmi, menjaga agama ini. Jangan kebalik, sudah Allah kasih rezeki yang banyak, yang cukup, kalau cukup tetap aja kurang, nggak ada habis-habisnya. Baru belajar kalau sudah tua dan sudah pensiun. Mumpung masih muda kita belajar. Yang pertama. Yang kedua, kita jaga dengan ibadah-ibadah. Ini kayak ayam sama telur. Iman akan menjaga ketaatan, ketaatan menjaga iman. Jadi insya Allah kalau kita rajin ibadah, sholat, zikir, tilawah, semua kebaikan, sedekah, seterusnya, iman ini kejar. Terus ikut tumbuh. Amal saleh untuk iman kayak pupuk. Demikian juga iman untuk amal saleh kayak akar. Kalau imannya kokoh, dia akan tumbuh bagus. Demikian kalau ada pupuknya, maka iman juga akan tumbuh berkah. Ayo kita terus rajin beramal saleh. Dan beramal saleh tidak perlu yang banyak. Tidak perlu yang berat-berat, apa aja jadi amal saleh. Kalau sudah kau nunggu kaya, enggak kaya-kaya. Saya belum pernah ketemu orang yang aku paling kaya. Semua orang aku enggak punya. Sudah kau dari yang punya. Zikir dari yang bisa. Kalau belum bisa baca Quran, dari yang bisa. Beramal dari yang bisa, dari yang mampu. Kemudian nanti menggelinding sehingga banyak sekali kebaikan. Kalau tidak bisa memberikan sedekah ke sebelahnya, karena kayak sedekah ke kucing. Yang penting setiap hari sudah beramal saleh. Kalau nggak bisa sedekah ke kucing, sedekah ke siapa aja. Senyum jadi sedekah. Ngantar anak sekolah jadi sedekah. Bantu keluarganya jadi amal saleh. Kita tumbuhkan jadi amal saleh. Yang ketiga, cara menjaga iman adalah bersama orang saleh. Thalabul ilmi, beramal saleh, dan bersama orang saleh. Karena teman itu mirip parfum dan mirip orang yang membuat bakar-bakaran. Kalau kita berada di teman yang punya parfum, kita ikut wangi. Kalau temannya deket-deket bakar-bakaran, kita ikut kena bau bakar-bakaran. Jadi insya Allah kalau kita bersama orang-orang saleh, sering bersama orang saleh, kita ikut-ikut kesaleh. Kita ikut-ikut pancaran iman. Karena iman itu punya cahaya, dia memancar. Berada di samping orang beriman, terasa kita ketarik imannya, ingin taat, ingin kuat menjaga agama ini, sehingga akhirnya benar-benar terjadi. 3 cara menjaganya: thalabul ilmi, beramal saleh, dan ma'as sholihin. Semoga beberapa hal yang kami sampaikan menginspirasi kita semua, dan Allah ucurkan kepada kita hidayah, karunia taufik untuk bisa menjaga iman ini dan merekatkan iman ini sehingga kita bertemu Allah sedangkan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.